Saat wanita baru saja bersiap-siap untuk pergi ke kamar pengantin. Namun ia menemukan kamera pengawas yang dipasang di dalam ruangan. Barulah ia menyadari bahwa keluarga suaminya ingin memantau adegan malam pertama mereka. Namun di hadapan pria yang tak bisa bergerak ini, wanita meskipun sangat enggan, namun ia tetap nekat untuk memainkan peran dengan baik. Lagi pula, mahar pernikahan 2 miliar tidak akan membuat siapapun ragu. Namun, saat ia perlahan mendekati suaminya, tiba-tiba ia menemukan bahwa kelumpuhannya disebabkan oleh racun. Saat itu ia menyadari bahwa wajah tampan pria itu terasa familiar. Ternyata, 10 tahun yang lalu, gadis itu pernah menyelamatkan nyawa pria itu. Tak disangka, takdir begitu mempermainkan, membuat mereka bertemu kembali dengan cara yang unik ini. Di hadapan nyawa yang pernah ia selamatkan, gadis itu memutuskan untuk membantu lagi. Namun untuk menyembunyikan identitas tabibnya, gadis itu kemudian menggendong suaminya dan melemparkannya ke dalam bak mandi. Kemudian dia melihat racun yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh banyak dokter spesialis. Racun yang tidak bisa disembuhkan. Untuk segera mengeluarkan racun, gadis itu tanpa ragu membuka jubah mandinya dan mengeluarkan senjata rahasia eksklusif dari kantong jarum di pahanya. Kemudian, dengan keahlian akupuntur yang tinggi, dia menusukkan jarum perak dengan tepat ke titik akupuntur di kepala pria itu. Namun pria itu hanya sedikit mengerutkan keningnya dan tidak segera bangun. Gadis itu yakin bahwa jarumnya tidak cukup dalam. Jadi dia bersiap-siap untuk mencoba lagi. Namun pada detik berikutnya, pria itu tiba-tiba meraih. Sebelum gadis itu bisa bereaksi, dia tiba-tiba ditarik ke arahnya. Pria itu salah mengira bahwa dia ingin memanfaatkannya. Maka ia meraih leher gadis dengan kuat. Akibatnya, tindakan ini langsung membuat gadis marah. Menghadapi orang yang tidak sopan dan tidak tahu berterima kasih seperti ini, harus memberinya suntikan yang tajam sekali lagi. Akibatnya, pria itu langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Apakah kau melihat? Hanya dengan satu jarum, aku bisa mengendalikan hidup dan matimu. Kau masih bertanya padaku mengapa? Pada saat itu, gadis itu sama sekali tidak memikirkan peristiwa 10 tahun yang lalu. Satu-satunya pikiran sekarang adalah untuk melakukan transaksi dengannya, yaitu ingin meminta bantuan pria itu, menyelamatkan nenek dari tangan ibu tiri jahat. Jika pria itu bersedia menyetujuinya, dia akan memberinya obat penawar. Namun sebelum pria itu memberikan jawaban, tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar mandi. Gadis itu mengira itu adalah kepala rumah tangga yang datang untuk mengawasi perkembangan hubungan mereka. Maka dia segera keluar untuk melihat. Akhirnya aku didorong ke dinding oleh seorang pria mabuk. Sayang kecil, kamu sungguh harum. Malam ini kakak tidak bisa memuaskanmu. Saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Kebahagiaan wanita. Biarkan aku pergi. Kakakmu masih di sini. Tidak takut dia menemukan? Bukankah itu bagus? Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku bisa menyakiti wanitanya? Ada kamera pengawas di sini. Aku sudah mematikan pengawas emas. Berani menyentuh orangku. Kamu berani sekali, kakak. Dia benar-benar mengatakan, aku adalah miliknya. Barang-barangku. Meskipun aku tidak menginginkannya. Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Ambisius yang jahat. Aku bukanlah barang. Keluarga segera datang ke kamar setelah mendengar keributan. Nenek melihat cucu laki-laki yang sadar dengan sangat gembira. Tanpa ragu langsung mendekat untuk memeriksa dengan seksama. Namun hampir tergelincir. Ini, apa yang sedang terjadi? Saya juga ingin tahu. Adik kedua ini mabuk. Berlari ke sini di tengah malam. Apa niatnya? Mohan, kamu sakit setengah bulan ini. Semua ini karena aku dan Junwen. Minum di luar untuk urusan bisnis. Kamu juga tahu. Setelah Junwen minum, dia kehilangan kendali. Saya akan kembali dengan baik-baik. Memberinya pelajaran. Ini hasil didikanmu. Anak yang baik. Ayo usir dia. Nenek. Mohan. Nenek. Sekarang minta Direktur Bai datang. Untuk memeriksa kesehatanmu. Ah. Aku sudah baik-baik saja. Pengeditan video Piggy bagus. Bagus kalau tidak ada masalah. Klik film babi. Bagus kalau tidak ada masalah. Klik film babi. Kesehatan Paman Qin membaik secara signifikan. Ini sungguh sebuah keajaiban. Nenek salah mengira cucunya bisa sembuh begitu cepat. Semua ini karena keberuntungan gadis yang menikah. Namun, pria langsung menolak dan memutuskan. Menunjukkan bahwa dia tidak ingin menerima pernikahan ini. Dan meminta untuk mengurus perceraian besok. Wanita itu sangat marah dengan tindakan liciknya. Dia segera ingin menunjukkan keahlian medisnya kepada pria itu. Dia bertanya kepada ahli penyakit dalam di sebelahnya. Apakah dia menemukan tanda-tanda keracunan pada pria itu? Namun ahli tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tubuhnya dalam keadaan baik-baik saja. Hanya karena terlalu lama berbaring, menyebabkan kekurangan dalam tubuhnya. Sekarang pria itu tidak bisa tidak percaya bahwa wanita itu memang berbakat. Siapa sebenarnya dia? Nenek, apakah kepala rumah sakit Bai adalah dokter terbaik di kota kita? Dokter spesialis penyakit dalam terbaik. Ya. Penyakit Mohan saat itu. Bahkan kepala rumah sakit Bai tidak bisa berbuat apa-apa. Keahlian medis saya tidak bisa dibandingkan dengan keahlian editing video Piggy film. Nasib baik Nyonya muda.
Kepala rumah sakit bayi adalah ahli bedah terbaik di kota. Dalam bidang penyakit dalam, dia tidak bisa menemukan penyebabnya. Sepertinya, aku harus bekerja sama dengan wanita ini. Mulai bekerja sama. Yang penting dia sadar. Wang Shu, mulai sekarang, kamu dan Mohan akan melakukannya. Hidup dengan baik. Jika dia mengganggumu, Nenek, aku pasti akan membela kamu. Ah, terima kasih, Nenek. Transaksi yang kamu sebut tadi, aku bisa mempertimbangkannya. Bagaimana kamu berencana untuk mengatasi racun di tubuhku? Sekarang kamu meminta bantuanku. Jangan banyak omong. Katakan transaksinya. Aku lelah hari ini. Kita bicarakan besok. Kamu. Guangxu, bangunlah. Jangan. Akan tidur denganmu. Membuatmu marah. Kakak tampan, jangan usil. Saya akan kelelahan. Kamu siapa? Kakak tampan, jangan bergerak. Aku hampir mati lelah. Bagaimana dia tahu panggilan ini? Apakah orang yang menyelamatkanku 10 tahun yang lalu adalah dia? Segera periksa sesuatu untukku. Tuan muda, apakah kamu sudah menemukan informasi yang aku minta semalam? Guangxu, dia adalah presiden Gu, putri dari Gudelin dan istrinya. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu bersama neneknya, tinggal di pinggiran kota Beijing. Setelah lulus SMP, dia tidak pernah melanjutkan sekolah. Gudelin menggunakan putrinya ini untuk menukar mahar 2 miliar dari keluarga Qin. Namun uang ini masih di tangan Guangxu. Adik kecil, kamu bernama apa? Setelah saya pulang, saya pasti akan membalas budi baikmu. Kakek mengatakan, berbuat baik tanpa meninggalkan jejak. Menyembuhkan orang tidak boleh demi imbalan finansial. Terima kasih. Sepertinya itu hanya kebetulan. Aku hanya akan mengatakannya. Gadis itu pada masa itu. Bagaimana mungkin Guangxu seperti ini? Demi uang. Bisa menjual diri demi keuntungan. Tuan muda, apakah Anda masih mengingat gadis yang menyelamatkan Anda pada masa itu? Ya. San, terus kirim orang untuk mencarinya. Pastikan untuk menemukannya. Siapa? Ada apa? Qin Mohan, apakah kamu masih berjanji untuk bertransaksi dengan saya semalam? Apakah masih dihitung? Bagaimana jika tidak dihitung? Kamu. Semalam saya hanya membantu Anda menghilangkan sebagian racun. Jika tidak dihilangkan sepenuhnya, kamu akan pingsan lagi. Kamu mengancam saya. Sepertinya kamu tidak terlalu ingin. Alamat nenekmu kan? Ulasan film babi. Film dan televisi Zuzu, potongan film dan televisi Taisu baru. Pengeditan film dan televisi. Film babi dan serial TV. Pria ini sangat tampan. Klik film babi. Gunting babi dan tulis resep detoksifikasi. Klik film babi. Lebih baik jangan meminta bantuan dariku. Tanpa teknik tusuk khususku, dengan bahan obat-obatan ini, kamu juga tidak bisa detoks sendiri. Segera kumpulkan bahan obat sesuai resep. Benar. Selamatkan nenek Guangxu. Lalu tempatkan di rumah sakit Aihua kami. Tuan muda, Anda sangat perhatian terhadap nyonya muda. Bagaimana mungkin saya bisa perhatian pada wanita materialis? Saya hanya ingin mengendalikan neneknya, agar dia membantu saya detoks dan menyembuhkan. Tuan muda, kamu selalu bermulut manis. Nenek. Sure. Bagaimana kamu sampai di sini? Gudelin bilang. Dia mengirimkanmu. Keluarga Qin sedang merayakan. Keluarga Qin, apakah mereka mengganggumu? Tidak ada. Keluarga Qin telah baik padaku. Bahkan alamat Anda. Semua ditemukan oleh Qin Mohan untukku. Baiklah. Semua karena nenek. Aku telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, nenek. Nenek, aku akan membawamu pergi. Sayang kecil. Siapa yang ingin kamu bawa? Bagus kamu datang. Tadinya aku akan menemukanmu. Wanita jahat. Kamu ingin memberontak. Kita sudah sepakat pada awalnya. Aku menikah dengan keluarga Qin untuk kebahagiaan. Kalian harus menyumbangkan ginjal untuk nenekku. Karena kalian melanggar kesepakatan terlebih dahulu. Maka aku akan menyembuhkan nenekku sendiri. Kamu berani? Kau belum membayar mahar 2 miliar. Kamu ingin membawanya pergi. Guangxu, apa yang kamu pikirkan? Sekarang nenek ini tidak akan bisa hidup tanpa alat bantu. Jika tidak segera menukar ginjal, apakah kamu ingin membawa abunya pergi? Ya. Kalian berdua
Jika kalian berani keluar pintu ini hari ini, jangan harapkan ginjalku. Kondisi kesehatan nenek tidak bisa menunggu donor ginjal dari rumah sakit. Harus bergantung pada Gudelin untuk menukar ginjal. Baik, saya bisa tidak membawa nenek saya pergi. Tapi kalian harus membawanya ke rumah sakit yang tepat dan menyelesaikan transplantasi ginjal dalam 1 bulan. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan 2 miliar itu. Kau masih berani meminta lebih. Baik, hari ini saya akan mengajarmu atas nama ibumu yang sudah meninggal. Aku akan mengajarimu dengan baik. 1. Babi. Video editing babi-babi. Ada apa? Video editing babi-babi. Aku sudah membangunkan Kim Mohan. Sekarang dia adalah pahlawan Kim Family. Kalian berani menyentuhku sedikit pun. Keluarga Kim akan menghancurkan keluarga Gu. Bagaimana Kim Mohan bisa bangun? Video editing babi-babi. Jika kalian tidak ingin keluarga Gu bangkrut, maka tepati janji untuk menyembuhkan nenek saya. Baik. Tuan Kim. Kim Mohan. Dia tidak akan pergi ke ruang kerja lagi kan? Kim Mohan.